Domba Texel dikenal sebagai salah satu jenis domba unggul penghasil daging berkualitas. Berat tubuh jantannya bisa mencapai 100 sampai 120 kg. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di channelnya Pusat Domba, di kandang Pusat Domba. Channelnya pusat sharing-sharing ilmu seputar peternakan, khususnya di domba sobat ternak semuanya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat selalu dan makin lancar rezekinya. Kemarin kita bahas domba lokal, asal usulnya, sejarahnya dan keunggulannya. Kemarin kita bahas domba Garut, domba Batur. Nah, sekarang kita akan bahas domba Cross Texel ini ya sobat ternak semuanya, yang memang dominan di negara kita di Republik Indonesia. Untuk domba Cross Texel ini udah cukup bermasyarakat ya, banyak dipakai peternak, banyak dipakai pedaging, olah-olahan pedaging ya sobat ternak semuanya. Perlu kita tahu ya untuk para peternak atau teman-teman pecinta daging, pecinta domba, pecinta ternak semuanya mengetahui ya asal usul domba-domba lokal yang berada di Indonesia itu seperti apa. Kalau kita belum tahu, kita belum bisa dibilang pecinta ternak, pecinta domba, peternak domba ya sobat ternak semuanya. Sekarang langsung aja ya. Nah, asal usul domba Cross Texel ya. Domba Cross Texel adalah hasil persilangan antara domba lokal Indonesia dengan domba Texel ya, yang berasal dari Belanda ya. Domba Texel dikenal sebagai salah satu jenis domba unggul penghasil daging berkualitas. Program persilangan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas genetik domba lokal sehingga lebih unggul dalam hal ukuran, produktivitas, dan kualitas daging. Di Indonesia, domba Cross Texel mulai populer ya sobat ternak semuanya di berbagai daerah, terutama di kawasan dataran tinggi ya, di dataran tinggi dan daerah dengan suhu sedang, karena Texel memiliki kemampuan adaptasi yang baik terhadap lingkungan. Nah sobat ternak semuanya, mungkin cocok banget ini para peternak pemula yang mau terjun ke dunia peternakan ya untuk memakai domba Cross Texel ini, karena untuk adaptasinya mereka ini domba Cross Texel ini cukup baik dan mantap ya terhadap lingkungannya ya. Nah, keunggulan domba Cross Texel sendiri ya, selain daripada daging itu tidak ditanya lagi ya, untuk pedagingnya dia bagus sekali ya sobat ternak semuanya. Jadi yang ada di Indonesia kita ini adalah domba Cross Texel ya teman-teman, hasil silangan antara pejantan domba Texel full blood dari Belanda dan domba lokal yang berada di Indonesia atau domba ekor tipis ya sobat ternak semuanya, disilangkan sama Texel ya. Mungkin jadinya yang pertamanya jadi F1. Nah ini jadi disilangkannya tuh pejantan mungkin dari seri F1 nya, seri F3, seri F4 nya itu disilangkan sama domba lokal kita sobat ternak semuanya. Jadi ini udah beberapa kali kalau di cross ya, bahasanya cross itu udah disilangkan beberapa kali sobat ternak semuanya. Jadi ini bisa dibilang untuk crossnya, untuk Texelnya udah di grade di atas bawah lah teman-teman ya, tidak terlalu bawah juga, karena bisa dilihat teman-teman untuk badan-badannya yang ada di kita ya, ini badan-badannya mantep banget, bulat-bulat sobat ternak semuanya. Jadi seperti itu ya. Nah untuk keunggulannya kita langsung bahas saja ya. Produktivitas daging yang tinggi ya. Cross Texel memiliki bobot tubuh yang besar dan pertumbuhan yang cepat. Berat tubuh jantannya bisa mencapai 100 sampai 120 kg sobat ternak, sampai 1 kintal ini ya, lebih malahannya untuk jantannya ini ya. Sementara betinanya kisaran 70 sampai 80 kg. Nah itu juga untuk bobot, gimana kita perawatannya, ngasih pakannya. Insya Allah kalau kita kasih pakan yang berkualitas, pakan yang bagus, kita dapat mencapai bobot-bobot yang istimewa, yang super seperti ini ya sobat ternak semuanya. Nah kandungan daging yang dihasilkan juga lebih banyak ya dibandingkan domba lokal biasa gitu teman-teman. Jadi untuk jumlah dagingnya ketika kita udah dipotong, ditimbang, untuk dagingnya ini lebih tebal ya, lebih banyak dan lebih
tinggi ya sobat ternak semuanya. Nah, selanjutnya kualitas dagingnya premium sobat ternak semuanya. Untuk domba cross Texel ini dagingnya premium ya. Mantap sekali ya. Daging cross Texel dikenal rendah lemak ya, dengan tekstur lembut dan rasa yang gurih ya. Gurih juga ya. Emang benar sobat ternak semua, apalagi dibikin kuliner seperti sop, seperti di sate, ini mantap banget ya sobat ternak semuanya. Untuk daging cross Texel ini ya sobat ternak semuanya ya, kualitas ini menjadikannya favorit di pasar lokal maupun internasional ya. Mantap sekali ini. Nah, untuk selanjutnya reproduksi yang baik ya. Domba betina cross Texel memiliki kemampuan reproduksi yang baik, seringkali melahirkan anak kembar, sehingga cocok untuk peternak skala besar ini ya. Cocok banget teman-teman ya, maupun untuk skala besar maupun untuk teman-teman yang mau belajar juga, insya Allah ya. Tidak dikhususkan untuk peternak besar saja, kita juga yang mau belajar insya Allah dari kecil kedepannya pasti akan besar juga sobat ternak. Kita rajin, kita tekun, kita jujur, kita terus belajar, dan insya Allah untuk kesuksesan kita akan dapatkan ya. Nah, selanjutnya untuk pakannya nih, domba Texel juga ya, pakannya tuh tidak terlalu bergantung pada pakan mahal ya. Dia bisa dibilang untuk makannya segala dimakan ya, asalkan rumput-rumputan sobat ternak semuanya ya. Segala dimakan ya, dengan rumput, jerami, atau pakan lokal lainnya, sehingga mengurangi biaya pemeliharaan. Apalagi pakai pakan yang mahal seperti pakan tambahan, konsentrat, ini lebih mantap, lebih jos ya. Nah, manfaatnya ini ya, manfaatnya bagi peternak lokal apa sih ya? Meningkatkan pendapatan, harga jual domba cross Texel juga lebih tinggi karena kualitas daging dan ukurannya yang sangat bagus ya sobat ternak semuanya. Meningkatkan produktivitas ternak dengan pertumbuhan cepat dan tingkat reproduksi tinggi, peternak bisa memanen hasil lebih sering ya. Untuk reproduksinya cepet banget, jadi kita nggak lama lagi nunggu reproduksi, nunggu hasil anakannya ya. Jadi untuk jenis cross Texel ini lebih cepat ya sobat ternak semua dibandingkan domba lokal asli ya. Nah, untuk peluang ekspor nih seperti apa nih? Peluang ekspor domba cross Texel memiliki potensi besar untuk diekspor, terutama di negara-negara yang mencari daging domba berkualitas ya. Wah, mantap ini ya sobat ternak semuanya. Nah, untuk tipsnya seperti apa? Kalau kita punya domba cross Texel ya, sudah punya, untuk perawatannya kita harus tahu juga sobat ternak semuanya ya, agar domba yang tadinya memang berkualitas ini cross Texel sendiri nantinya akan menjadi domba yang makin berkualitas. Nah, untuk tipsnya kita tipskan ya, yang pertama itu kandangnya bersih dan nyaman sobat ternak semuanya. Pastikan domba memiliki kandang dengan ventilasi baik untuk menghindari penyakit ya. Itu sudah umum lah untuk arsitektur kandang ya. Pemberian pakan yang bergizi, kombinasikan antara pakan hijauan dan konsentrat, jadi lebih mantap pakai konsentrat ya sobat ternak semuanya untuk campurannya, mendukung pertumbuhan optimal gitu. Banyak juga pakan-pakan tambahan dari limbah-limbahan, teman-teman bisa aplikasikan untuk pakan tambahannya gitu ya sobat ternak semuanya, agar tidak terlalu pakai hijauan full ya. Nah, jadi untuk pertumbuhan juga apa yang dibutuhkan oleh si domba sendiri itu lebih tercukupi ya sobat ternak semuanya. Nah, untuk perawatan rutin biasa lah ya sobat ternak semuanya, vaksinasi dan berikan pemeriksaan kesehatan rutin akan menjaga produktivitas si Texel sendiri ini ya, cross Texel sendiri ini. Nah, untuk video lebih lanjutnya sekian saja teman-temannya, mudah-mudahan dapat dipahami dan lumayan jelas ini ya apa yang kita edukasikan, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua sebagai peternak, ataupun kita sebagai mahasiswa, ataupun kita sebagai pecinta ternak apapun itu ya. Apapun teman-teman yang mau belajar terjun ke peternakan ini, untuk domba cross Texel cocok banget buat teman-teman untuk media belajar ya. Tapi itu juga tergantung daerah teman-teman. Nantinya untuk penjualan ya, untuk penjualan kita harus lihat ya. Untuk dominan kesukaan
penduduk atau orang-orang di daerah kita tuh jenisnya domba apa. Nah, mendingan teman-teman lihat dulu untuk di wilayah teman-teman sobat ternak semuanya itu pasarannya ternaknya dombanya di jenis apa. Nah, mending pakai yang dominan kesukaan di teman-teman agar kita nanti jualnya lebih gampang ya sobat ternak semuanya. Jadi seperti itu, mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita semua dan tidak menjadikan yang menjerumuskan ketidakbaikan sobat ternak semuanya. Jadi seperti itu. Nah, untuk mendukung channel kita ya cukup di subscribe, di komentar, di share juga, dan dinyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan info-info seputar peternakan lainnya. Insya Allah ke depan juga kita akan bahas domba lokal apa lagi nih ya, kita bahas lagi teman-teman di sini ya. Nah, jadi mudah-mudahan seperti itu aja. Terima kasih, salam ternak, salam ngarit, jaya terus peternakan Indonesia.